Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-20 season kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam tipe investor dan trader saham yang ada di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan secara seksama, banyak banget tipe-tipe investor, trader itu yang sebenarnya ya dari yang bisa kita contoh maupun yang nyeleneh yang kayaknya kita sendiri juga malu kalau ngeliatnya. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu. Terlebih dahulu dari tipe-tipe investor. Yang pertama ini adalah investor jadi-jadian. Dia biasanya itu berawal dari seorang trader, terus sahamnya nyangkut, dia jadi investor. Biasanya tuh dia beli saham-saham yang fundamentalnya buruk, dia lagi uptrend, terus dia nggak kenal siapa yang ngendaliin apa segala macam, nggak tahu info juga segala macam, terus dia coba masuk, nggak taunya pas dia masuk dikerjain sama bandarnya, diturunin sampai 30% atau something, dia nyangkut di situ, pas besokannya mau jual auto reject bawah lagi, nggak bisa jual lagi, besokannya mau jual auto reject bawah lagi, di situ suspend. asal itu suspend. Setelah suspendnya seminggu, buka auto reject bawah lagi. Investor. Jadi investor. Mantap. Iya. Gue pribadi pernah ngalamin hal kayak gitu. Iya, gue juga pernah. Iya, kan infonya dari bapak waktu itu. Anjing. Aduh, untunglah itu sudah berlalu. Ya, jadi apa ya, pelajaran jadi buat kita semua gitu. Kalaupun misalnya kalian emang misalnya pun dapat infonya valid gitu segala macam. Iya. Apa bagus gini bla 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 bla. Kita pertama harus cek dulu sih itu beneran sama, emang beneran bagus apa enggak, fundamentalnya segala macam. Ya oke lah, mungkin dari segi fundamental acak-acakan, at least dari teknikal emang beneran apa enggak. Jangan sampai tahu-tahu pas kita beli ada sesuatu yang nggak enak dibanting secara tiba-tiba gitu ya pokoknya. Iya sih. Itu sesuatu hal yang nggak mengenakan. Gue saranin sih lu jangan sampai kejadian kayak begitu karena itu menyakitkan. Tapi kalau uangnya nggak seberapa sih masih it's okay. Cuman kalau uang yang jumlahnya lumayan besar, wah itu bisa bikin lo kapok trading saham sih sebenarnya. Tunggu batu ya orangnya. Banyak gue tuh minusnya. Gila. Kebeli tuh motor, Pak. Iya, banyak yang kayak gitu. Bukan lu doang kok. Waktu pas November 2019 itu banyak yang kena kok kayak gitu-gitu. Kita nggak perlu sebutinnya sahamnya apa. Coba adalah saham yang berguguran pada saat November, Desember 2019. Kalian bisa cari di situ. Iya. Balik lagi ya. Selanjutnya adalah ini, pasukan Bodrex. Nah, ini mah. Ini tim investor yang biasanya dia memburu RUPS, rapat umum pemegang saham. Salah satu tujuan utamanya adalah makan gratis dan saat RUPS berlangsung. Ini sejak tahun 2009 memunculkan fenomena baru, yakni pemburu souvenir dari paparan publik emiten, Capital Market Summit dan Expo, atau yang dikenal dengan investor summit. Sampai terjadi dibuat kebijakan baru. Investor summit nggak bisa buat semua orang. Dan investor summit nggak boleh ngasih souvenir lagi untuk BUMN, seingat gue. Dia suara lu jauh, ya apa deh? Hah? Gimana tadi? Iya, jadi semenjak kayaknya buat mahasiswa juga nggak boleh ya kalau nggak salah waktu itu. Ya. Masa sih? Iya, waktu itu kita investor summit kedua. Iya, itu nggak boleh. Yang kedua dibatasin, jadinya kalau lu masuk atas nama, maksudnya bawa nama kampus kita, nggak bisa, gitu. Iya. Jadi mungkin kita coba review dulu kenang-kenangan indah kita di tahun 2009 lah ya. Gue demen tuh. Jadi pada saat di 2009 itu, gue sama temen-temen gue pertama kalinya datang ke Ritz-Carlton. Itu hotel di Pacific Place. Ballroom loh. Ballroom, sorry. Ballroom di Pacific Place. Ballroomnya Ritz-Carlton gitu. Iya, Ritz-Carlton. Itu keren banget waktu itu. Anjir, anak Pamulang coy makan ke situ. Masuk situ. Ini apa?
Itu keren banget tuh, Mbak. Iya. Karena emang waktu itu benar-benar acaranya eksklusif ya. Eksklusif lah orang Beda. IPB. Iya, itu eksklusif banget acaranya, beda. Yang datang juga bukan orang sembarangan waktu itu. Ya, orang ada Sri Mulyani ya? Yang datang waktu itu Ibu Sri Mulyani, Pak Khairul Tanjung, CT terus, ya tuh. Wah, iya, gokil terus deh. Kalau nggak salah pertama gubernur, deh, kalau nggak salah deh. Iya, kalau nggak salah pertama. Ada gubernur BI BI segala macam. Gue lupa siapa. Kenapa acara itu ada? Acara itu ada karena waktu itu setahun setelah krisis global tahun 2008. Oh iya. Itu seingat gue munculkan ada minat investasi lagi gimana untuk ke depannya. Nah, itu makanya diadain acara itu kalau nggak salah sih seingat gue. Gila. Pada saat itu jaya-jayanya Seven Brothers, Pak. Iya, Seven Brothers. Gokil. Gue masuk itu. Sam Bakri waktu itu. Itu gue masuk juga. Lu sama gue kali dia di propertinya gue. LT. LT. Iya benar LT. Kayaknya LT dah. Properti kan? Iya benar LT. Iya. Kebetulan ya. Gue langsung, Pak, kan waktu itu kita emang disuruh bikin resumenya gitu kan, lu masuk. Iya, suruh bikin resume. Nah, gue bikin resumenya tuh LT, wih bagus juga nih kayaknya. Terus gue inget lah dia pernah ngomong tuh kayak, ya kalau saham-saham ini kan ya satu naik ya 7-7-nya naik kan. Apa maksudnya itu? Sekarang gue baru ngerti. Sekarang ini baru ngerti gitu Seven Brothers. Gila. Nah, terus pas itu juga kan banyak yang bagi-bagi souvenir apa segala macam. Itu Pak, kita berarti masuk pasukan Bodrek dong, Pak, berarti. Berarti kita saat itu. Loh iya. Jujur gue waktu itu sebenarnya nggak terlalu ngerti sih itu acara apa sebenarnya gue waktu itu ya. Iya, gue juga. Investor Summit, gue nggak terlalu ngerti waktu itu. Ternyata kita baru berapa bulan gitu ya. Baru berapa bulan kuliah. Terus masuk acara kayak begitu. Jadi ya maklum lah, maksudnya itu sesuatu yang ini banget. Terus rata-rata ya kan kampus kita rata-rata bukan orang yang high end gitu kan, jadi ya. Mal pakai alma mater lagi waktu itu anjir. Emang tahun pertama pakai almet apa? Enggak. Iya, ada yang pakai almet. Enggak ya? Oh enggak ya? Itu bukan kita ke bursa pakai almet, Pak. Lu lupa lu. Oh gitu ya. Kita ke perpusnya bursa. Enggak, gila lu malu banget anjir. Tahu ya enggak pakai almet enggak tahu malu dia. Nah, situ deh tuh. Wih, gila pokoknya. Itu tahun pertama itu head on banget deh pokoknya. Iya. 2009 itu seingat gue di Ritz-Carlton tuh sampai tahun 2013 kok seingat gue sih. Gue masih sempat ikut tahun 2014 atau 15 gitu gue pernah. 2014 seingat gue sama si Suhadi sih gue terakhir ketemu. Iya, gue 14. Ada kejadian konyol juga. Jadi waktu itu di Ritz-Carlton kan kita lagi ngantri makanan. Gue sama temen gue sama si Suhadi lah. Lagi ngantri makanan. Di depannya ada bapak-bapak lah, udah sepuh gitu. Udah umur udah sepuh gitu. Ngantri makanan juga. Nah, tahu-tahu ada orang masuk ke barisan itu. Barisan antrian makanan itu. Terus si bapak yang di belakang protes, jangan nyelak dong lu, antri ke belakang sana. Gue dari tadi udah di sini. Wah, dia cekcok adu mulut segala macem. Gara-gara makanan dia guling-guling di Ritz-Carlton. Serius lu? Serius. Dia guling-guling depan gue sama Suhadi. Guling-guling gara-gara makanan di Ritz-Carlton. Akhirnya dipisahin sama satpam. Serius lu? Serius. Gue nggak ada kayaknya. Iya, gue nggak ada. Gue sama Suhadi ingat banget. 13 kali Pak itu. Iya 2013 kayaknya. Gue sama Suhadi, gila, untung kita nggak kayak begini ya. Lapar ya, cuman gue sebegininya juga sih maksud gue. Barbar anjir itu. Iya itu barbar banget. Nah itu kan kalau ini ya Capital Investor Summit ya. Terus kalau RUPS sama ya ada acara peluncuran obligasi baru lah, public expose gitu. Biasanya gue hampir ketemu orang yang sama. Oh iya. Serius. Gue ketemu orangnya itu lagi. Dan pokoknya bapak-bapak yang palanya maaf botak. Terus kumisan. Iya kumis, terus agak kayak Chinese gitu kan ya. Emangnya bapak Koko. Iya Koko. Gue tahu di mana kantor dia, sumpah. Di mana? Lu juga ngeliat kan, Wok? Iya, gue tahu. Gue lihat berkali-kali.
Iya, rambut Terus gua- tengahnya habis. Betul sekali. Pokoknya ada kumisan. Ada kumisnya Yang mana sih? agak-agak kayak Kalau lele. Kubex nggak Iya. pernah Ada lihat sih. pokoknya dia pakai baju kotak-kotak kayaknya seringnya dah. Iya. Nah itu dia Pokoknya sama temen-temennya tuh biasanya tuh dia sama ya. komplotannya tuh biasanya. Gue tahu kantor dia Pak, sumpah di WTC Pak kantornya. Tahu? Gue ngeliat dia, kan nggak mungkin gue lupa mukanya itu orang itu gila. Gue ketemu di mana-mana sama dia. Bukan cuman di Investor Summit, dia bisa masuk ke Public Expose macam-macam Iya, Pak. betul. Iya, betul. artinya kan dia mungkin dia ya sama Dia broker. investor gede kali. Ya mungkin ada lah gitu duitnya kali ya, gue juga nggak tahu sih. Pokoknya bapak itu legend banget dah. Legend lah pokoknya iya. Terus Gua nggak legend pernah bapaknya tuh. lihat ya. itu gue baru lihat loh kayaknya tahun ini deh. Apa tahun 19 gitu. Iya. Enggak. Gue terakhir kali ketemu dia di ini public expose-nya obligasi Bank BCA. Tuh, makanya kan. Kubex loh. Gue mikir kalau sampai dia diundang di sana berarti emang benar-benar lumayan gitu orangnya kan. Iya. Di bonds loh. Di Retail. bond soalnya. Iya retail. Makanya. Yaudah ya kita tinggalkan bapak-bapak berkumis dan tidak berambut tengah itu. Parah. Nah, kita mulai yang agak serius nih. Kali Oke. ini kita ada tipe suhu investor. Nah, ini mirip sih rambutnya sih. Udah ngelewatin asam garam dunia pasar modal selama puluhan tahun, untung ratusan ribuan bahkan puluhan ribu % dari saham. Pernah punya saham dari Warkat, diwarisin ke anaknya sampai dijadikan script plus. Nah, dia mungkin bisa cerita nih, yang kayak gini ceritanya kayak gimana nih? Oh, iya. Jadi tuh bapaknya itu punya saham dulu saham Telkom. Gua nggak tahu tuh tahun berapa. Tapi itu masih bentuknya masih Warkat gitu kan. Ingat Terus- nggak lo berapa lembar deh punyanya? Enggak, Warkatnya itu bentuknya tuh kayak sertifikat gitu. Iya. Berapa lembar? Iya, sertifikat. Nggak ingat tulisannya Nggak berapa ingat ya? lembar, tapi banyak sih Pak. Itu kalau dijumlahin tuh miliaran. Oh gitu. Terus anaknya tuh mau dia udah nanya-nanya sekuritas, maksudnya ini mau dijual gitu kan. Tapi kan nggak ada yang terima Warkat kan. Terus ternyata itu tuh harus dilaporin dulu ke Biro Administrasi Efek kan. Habis itu dia harus opening account, jadi dijadiin script plus gitu kan. Tapi itu tuh maksudnya dia itu baru tahu kalau dari Warkat itu sekarang udah jadi script plus itu ya pas dia mau jual itu sahamnya. Itu tahun berapa deh? Lupa di sertifikat itu tahun berapa. Lu maksudnya dia Telkom juga ya, Di? Dia tadi, dia tadi mau nukerin itu tahun berapa? Oh, dia tuh mau lu tadi Telkom ya? Telkom ya, sama. Ih, sama. Tahun, bentar gue diulang. Waktu kita 2013 kali. Oh, 15. 2015-an deh kayaknya. Nah, lu itu waktu itu enggak. 2000 berapa ya? 13 ya mungkin. Iya, itu kan waktu itu dapat saham MSOP gitu lah kan, semua karyawan itu dapat MSOP. Nah, ini nasabahnya si Alin sih waktu gue di Bandung. Oh, ya kan? nasabahnya Alin. Iya. Kan Telkom tuh di Bandung kan tuh. Pusatnya. Nah, kita sampai nyamperin ke Telkom Bandung itu, ke kantornya gitu. Gimana caranya buat ngerubah Warkat ini jadi gue sendiri pribadi waktu itu, sumpah lah gue emang otak gue nggak kesini kali. Kenapa lu nggak nelpon ke pusat gitu? Nih caranya nuker Warkat ke gue sendiri waktu itu, sumpah deh gue nggak terlalu mikir ini. Si Alin sih yang temenin gue apaan sih nih? Udah gue ngikut aja gitu kan, kita bertiga terus kemana-mana gitu kan. Nah, dia ketemu di kantornya itu buat ya itu pertama buat gue juga nggak ngerti sih di situ melakukan apa lah ya itu. Tapi yang jelas akhirnya si bapak itu buka akun di sekuritas juga gitu, di sekuritas kita waktu itu gitu, tempat kita kerja. Baru dia dijual, lumayan juga tau emang. Nah, dia jual sama dia? Ya dijual lah bro. Dijual. Dia kan itu kalau dirupiahin tuh pokoknya
Emang nggak Miliaran bisa ada. di scriptlessin gitu ya? Oh bisa. Kalau nggak mau dijual pun bisa. Tapi dia Tapi waktu itu mau tetap dijual. harus opening account tetap. Orang dia harganya itu dari 1.000 atau berapa pada saat itu kalau nggak salah Telkom itu kayak 8.000 Kayaknya dari gitu ya. kayaknya dari ratusan. Heeh. 1.000 atau berapa gitu terus Telkom itu 8.000 kalau nggak salah waktu itu. Bapak itu lagian juga bapak itu juga tajir juga sih waktu itu mau beli aja Range Rover. Gue aja dianterin pakai Range Rover waktu itu, Pak. Gila juga tuh. Iya. Nah, terus yang lo bilang kemarin itu yang ada sampai dia nggak mau jual saham itu saham apa tuh? Oh, itu kayaknya Astra deh, Bro. Oke itu. Astra ya? Wah, saat Astra itu ya? Astra itu kita di pusat talk itu, Bro. Tahun 2012 berarti kan ya. Nah, itu nasabahnya si Eko. Masih ingat Oh, Eko. namanya nasabah si Eko. Buset, cuannya udah berapa itu? Pokoknya waktu itu Astra 60.000 kan? 50.000 something Iya. lah. 50.000 something. Itu gila dia udah cuan berapa? Sama Telkom kalau nggak salah sih. Nah itu angkanya udah 6 miliar gitu dah pokoknya angkanya. Duitnya. Oh, Jadi dia nunjukin ke gua, nih gua ada nih nasabah. Kan ngobrol-ngobrol ya. Lu nasabah lu iya. mana-mana aja bang gitu. Nih gua ada nih nasabah nih, lu lihat nih portofolionya. Anjir 6 miliar. Totalnya semua 12 miliar kalau nggak salah. Tapi dia kagak mau jual. Sampai setengah mati gue bilang, Pak ini jual aja Pak. Nggak mau dia gitu. Emang nggak tahu deh emang udah nggak butuh duit atau gimana ya. Kayak gitu. Banyak sih tipe-tipe investor. Gue malah lucu lagi Pak ada. Apa? Kalau gue, jadi ada waktu itu yang teman gue yang buka di sekuritas gue waktu itu lah gitu kan. Nah, gue kelolain lah ibaratnya gitu. Gitu. Gue report ke dia. Tapi ya karena dia nggak terlalu ngerti ya, call-nya ya bisa dibilang ya ini sebenarnya nggak boleh sih ya harusnya. Nggak patut sih sebenarnya. Ya karena dia nggak ngerti ya pokoknya gue bantuin lah gitu kan. Nah terus minus tuh ya kan minus. Akhirnya gue ganti deh Pak jadinya gue cicil. Ya elah. Itu jadinya yang minus gue. Tapi enggak benar. Ini gue ada cerita juga. Kenapa Gini, tuh? enggak semua saham bisa disimpan untuk selamanya. Oh iya. Kalau Benar. menurut gue sih gitu. Benar. Ini gue cerita, ini nasabahnya si Bang Eko itu juga sih. Si nasabah Bang Eko ini punya dulu karyawan BWPT seingat gue. Dia punya saham BWPT itu di harga, gue lupa harga berapa ya, ratusan apa berapa gitu. Waktu itu harga BWPT udah di 1.500 pas 1.800 apa berapa tuh. Pokoknya 1.500-an lebih deh. Itu tahun 2013 kan, itu lagi jaya-jayanya si saham-saham komoditas kan waktu itu CPO kan. Iya. Tapi si ibu itu nggak mau jual. Nah, gue nggak tahu udah tuh si ibu itu sempat jual apa enggak pas di take over sama Eagle High Plantation. Jadi harganya sekarang udah ratusan, bahkan ya udah nggak jelas lah tuh kinerjanya kayak gimana. Itu salah satu keputusan yang buruk sih kalau menurut gue. BWPT itu salah satu perusahaan yang lumayan bagus dulunya. Pas ada Eagle High jadi nggak karu-karuan sih jadinya. Intinya sih itu aja. Ada saham yang bisa kita hold sampai selamanya tuh ada, tapi ada juga yang saham yang di waktu-waktu tertentu emang harus kita lepas. Iya sih. Tapi Nah lanjut aja. Oh. Nah ini legend, kita lanjut ke legend investor di pasar modal Indonesia ya. Yang pertama kita mulai dari Pak Michael Hartono dan Pak Budi Hartono yang mengakuisisi PT Bank Sentral Asia atau BCA di tahun 2002. Waktu itu seingat gue ya, bank yang kapitalisasinya besar itu si Bank Danamon. Bukan Bank BCA, bukan Bank Mandiri aja belum listing waktu itu kok. Belum listing. Bank BRI juga belum listing. Yang udah listing baru Bank BNI waktu itu. Waktu itu Bank Danamon masih yang rajanya market cap di IISG waktu itu. Karena waktu lain bank-bank lain bertumbangan, dia yang masih bisa bertahan waktu itu.
Tapi seiring yang berjalannya waktu, karena emang dasarnya BCA itu bank yang besar sebelum krisis, bank yang kuat, maka BCA itu larinya lebih kencang daripada Bank Danamon, dan bener-bener nyalip, udah nggak bisa dikejar Danamon lagi kayaknya sih menurut gue. Iya sih. Oh, Danamon anyway pernah jadi market cap terbesar juga sih. Tadi lu ngomongin market cap ini ya? Nggak ngomong market cap ya? Iya, market cap. Gue pikir aset. Iya. Market cap seingat gue Dulu. ya, Bank Danamon pernah jadi market cap terbesar di IISG seingat gue. Yang pernah kita bahas dulu tuh. Iya, terus akhirnya malah kesalip sama BCA dalam jangka waktu berapa tahun udah kesalip sama BCA. Karena emang BCA dasarnya memang bank besar dulunya. Waktu masih dimilikin sama keluarga Salim ya, emang bank besar. Dan banknya oke banget waktu itu. Cuman karena krisis moneter 98, diambil BPPN, di restructuring sama BPPN, baru dijual lagi ke publik. Dan akhirnya si Pak Michael Hartono dan Pak Budi Hartono yang akuisisi BCA. Yang kedua ini Pak Edwin Suryajaya sama Pak Sandiaga Uno. Dia mendirikan Saratoga Investama Daya tahun 97. Dia waktu itu, kenapa? Ini yang Astra juga kan, Suryajaya? Pak Edwin Suryajaya ini anaknya Pak William Suryajaya. Ini yang Astra kan? Anaknya. Iya. Pak Edwin ini juga pernah kerja di Astra, tentunya. Oh, tentu saja tapi pernah. William Suryajaya itu yang punya Astra dulu kan? Iya, yang punya Astra dulu. Cuman waktu itu kalau nggak salah dijual kan gara-gara. Ya, dijual tahun 90-an, 94 kalau nggak salah ya. Karena ada Bang Suma kalau nggak salah. Bang Suma ada masalah, si Pak Williamnya nggak mau nama Suryajaya jelek. Gokil, akhirnya dijual Astranya, dia selamatin Bang Suma. Itu gimana ya? Lo kebayang nggak sih, lo ngedirin perusahaan lo yang udah didiriin dari lo masih muda, akhirnya lo jual karena ya untuk nyelamatin nama baik lo sendiri gitu. Iya sih, itu gue pernah dengar ceritanya sih itu. Seingat gue yang salah bukan Pak William ya, kalau nggak salah anaknya yang salah deh. Anaknya salah kelola apa-apa itu banknya, atau salah kelola banknya, anaknya punya bank terus salah kelola. Nah, mau nggak mau diselamatin karena nama baiknya tercoreng. Gokil sih itu. Iya, itu ceritanya kayak heroik gitu sih dulu waktu itu gue dengerin. Gue nggak terlalu inget, tapi kayaknya mirip-mirip yang lu bilang itu sih, iya. Itu yang benar-benar, wah, ya gue nggak bayang aja sih perusahaan yang udah lu bangun terus lu jual gitu. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Nah, si ini pas Edwin Suryajaya sama Pak Sandiaga Uno diriin Saratoga tahun 97, Pak Sandiaga Uno dia bilang di PHK kan 97 dari investment banking Singapura, kemudian dibalik ke sini, dia join sama Pak Edwin, ngedirin Saratoga, di 2002 akuisisi Adaro, 2004 ngakuisisi Tower Bersama Infrastructure atau Tebik, tahun 2006 dia akuisisi NRCA, Nusa Raya Cipta, dan kalau yang paling baru itu kalau nggak salah sih MDKA, Merdeka Cooper, saham paling anyarnya si Saratoga Investama Daya. Nah, si Adaro ini emang perusahaan udah lama, cuman dia ngakuisisi lebih banyak lagi di Adaro tahun 2002. Jadi bisa kebayang kan, pada saat krisis tahun 98, 4 tahun kemudian orang-orang mulai pada akuisisi perusahaan dan akhirnya mereka bisa melejit kekayaannya sampai sekarang. Pak, itu anyway BCA itu dulu tahun 98 itu pernah dibantuin sama CT, Pak. Oh ya? Iya. Ini gue dulu pernah dengar ceritanya, terus barusan gue Google nih dari bukunya si CT kayaknya deh. Pokoknya ini ada rekam jejak bisnis Khairul Tanjung. Iya. Jadi kalau nggak salah CT itu dulu cuan gede juga tuh dari bantuin BCA. Jadi BCA pas krisis itu dia nggak bisa, jadi kan orang pada narik kan ya, pada narik uangnya dari BCA gitu, pada ngeras. Nah dia kagak punya likuiditas lagi nih BCA-nya. Dibantu sama si CT, tapi bunganya lumayan deh pokoknya kayak gitu. 1,3 triliun ininya, gue nggak tahu tapi bunganya berapa. Tapi yang jelas ya namanya lagi krisis kayak gitu kan ya, mungkin ya
likuiditas itu ini banget ya, mahal sekali gitu ya. Jadi bunganya agak lumayan tuh. Nah, cuan tuh si CT dari situ, Pak. Lumayan dia tuh. Bantuin sih istilahnya. Cuman dia dapat return lumayan gitu si CT. Gokil. Sekelas BCA. Tapi BCA itu waktu tahun 2001 kan diakuisisi sama, pokoknya intinya tuh sekarang PT Muria apa gitu. Pokoknya itu udah vehicle-nya si keluarga Hartono deh pokoknya. Iya. Sekarang si BCA dikontrol sama itu. Dan selanjutnya ini investor retail paling terkemuka di pasar modal Indonesia. Udah jadi public speaker di mana-mana karena emang benar-benar sukses dan layak ditiru sih sebenarnya. Pak Lo Keng Hong. Dia ini investasi yang paling anyarnya dia ya. Sebenarnya dia banyak banget investasi di saham-saham yang lain. Paling baru berarti ya? Paling anyar. Mantap juga ya. Anyar. Ini dia beli Indika Energy di 12, beli sekitar Rp100, dia jual di 4.000-an kalau nggak salah. Kemudian INKP beli di 1.000, jual di harga 7.000 sampai 20.000 dia masih jual waktu itu di 2018-an. Kemudian yang tentu yang paling fenomenal ya United Tractors di tahun 98. Waktu itu United Tractors kalau nggak salah kena rugi kurs, jadi perusahaannya jadi rugi, tadinya untung. Astra juga waktu itu perusahaan lu bayangin ya, perusahaan sekelas Astra mengalami kerugian, itu lu nggak kebayang sih sebenarnya. Waktu tahun 98 itu terjadi. Nah pada saat si Astra ini mengalami kerugian, si Pak Lo Keng Hong ngeliat, wah ini UNTR sebenarnya kalau misalnya si rupiahnya ini balik normal lagi ya UNTR nggak ada masalah sebenarnya. Perusahaan bagus kok. Ntar lagi muncul nih Pak, muncul Lo Keng Hong selanjutnya kan tahun 2020. Nah iya, ini 2002 nggak, kalau menurut gue ya nggak secepat itu lah. Mungkin iya kali ya. 2022 ke atas kalau gue rasa bakal muncul Pak Lo Keng Hong yang baru. Iya. 2023 ke atas lah. Itu mulai banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Soalnya kalau kita perhatiin, Pak Lo Keng Hong ini belinya nggak di tahun, gue nggak tahu ya beli persisnya di tahun 98 apa enggak. Sebelumnya Pak Lo Keng Hong ini belinya di 99 sampai 2002 kalau nggak salah waktu itu. Oh setelahnya? Iya, pas krisis sama setelah krisis dia beli. Seingat gue. Ya. Jadi Pak Lo Keng Hong ini ya beli nggak mungkin sekaligus juga sih, pasti kemungkinan besar dia belinya nyicil-nyicil gitu. Menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu realnya kayak gimana. Jadi ya pas si UNTR itu sideways dia dibeliin terus sama dia pas 2002 apa 2003 itu pas komoditi mulai boom, UNTR naiknya kencang-kencangan, ya udah dia untungnya luar biasa waktu itu. Jadi ya kalau gue bilang sih bisa aja IHSG ini menurut gue ya setelah terjun bebas kemarin mulai rebound lagi sekarang terus sideways, nanti bisa jadi kedepannya bakal naik kencang lagi. Tapi terutama kalau misalnya ekonomi kita bisa balik pulih lebih bagus lagi sih. Kalau biasa-biasa aja ya paling ya normal aja, nggak yang seheboh beberapa tahun yang lalu. Oke. Lanjut Pak. Oke. Nah selanjutnya trader. Kita tipe-tipe trader. Nah, yang pertama adalah jangan menjadi seperti di bawah ini. Jual kecepatan, terus beli saham di harga puncak. Itu ya hampir semua orang pernah melakukannya sih, kalau menurut gue ya. Gue sendiri pernah sering banget kayak gitu. Terus untung sedikit langsung jual, atau alias nggak sabaran. Itu juga pernah lah pasti. Terus membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi saham orang lain tanpa cross-check terlebih dahulu rekomendasi tersebut. Beli dulu baru ngecek. Beli dulu baru ngecek, itu benar-benar tuh. Iya. Itu geblek banget kayak gitu tuh. Tapi gimana ya, psikologis orang itu pada saat dapat info, itu psikologisnya tuh langsung main gitu. Iya. Ini beli apa kagak ya? Kadang-kadang. Intuisi. Ada info dari orang.
ini bakal segini misalnya gitu kan. Terus kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya beberapa menit kemudian langsung auto reject ke atas. Terus kita nggak jadi beli. Brengsek. Nah, pas udah auto reject ke atas itu pas sudah mulai turun misalnya dari 34% turun ke 30%, nah itu kita beli. Malah dibeli. Nah, saat itu juga sahabat turun anjlok ke bawah. Memang jangan sih. Ya, gue kalau udah itu kayak gitu biasanya kayak gitu. Nggak berani gue kayak gitu. Ya Nah, karena biasanya iya, ada yang kayak gitu juga kan, risk taker gitu. Pak, ini kita cuma berdua ya, Pak? Berdua lagi. Tahu ini. Iya udah. Sih kok nggak ada suaranya. Iya. Iya udah. Sambil sholat. Lanjut. Ngaji. Kali dia sholat apaan jam segini kan? Isa, coy. Telat ya? Nah, jadi ya ada kan yang kayak gitu kan, dia beli saham ya kayak inilah, kayak kita pernah melakukan kayak gitu lah, pasti beli saham tanpa cross check langsung beli aja. Terus pas sudah itu baru tapi gini kalau menurut gua kalau hal-hal bodoh itu tuh kadang bikin jadi pelajaran gitu loh kan. Kadang kita belajar dari hal-hal bodoh itu. Iya betul sih. Cuman kadang kita kadang-kadang secara nggak sadar ya melakukan kebodohan hal yang sama lagi. Iya. Sering. Susah sih itu memang. Sekali dua kali kita pernah lah kayak gitu lah. Meskipun kita udah tahu ini kayaknya enggak deh. Tapi kita tetap ngelakuinnya karena nggak sengaja aja. Cuman ya asal kalau udah kayak gitu ya udah. Kalau misalnya benar ngaku salah ya udah langsung kelos aja sama sih. Menurut gue kayak gitu. Tapi lumrah sih itu. Yang penting jangan pakai nyesel gue nggak. Ya itu lu harus sudah terima resikonya apapun. Iya. Nah terus ini ada juga nih. Ini dulu bos gue bilang ini, kalau beli saham tuh let your profit run. Terus temen gue bilang, dia mah run, ntar profitnya yang run beneran. Maksudnya profitnya yang kabur. Karena kabur. Iya. Bukannya lari ya, maksudnya bukannya nambah. Iya, bukannya lari malah kabur profitnya. Karena dia nggak punya trading plan gitu. Iya. Habis kan waktu itu bos gue yang di perusahaan dulu kan ini ya, ada tuh yang benar-benar dia teknikalnya lumayan bagus banget sih sebenarnya. Jadi dia kebanyakan ininya teknikal gitu. Terus dia bilang kalau beli saham ya udah let profit run aja. Nanti kalau misalnya sahamnya udah keberapa stop lossnya naikin, stop lossnya dan naikin. Itu benar sih sebenarnya bagus. Cuman kadang-kadang ya karena nggak ngikutin trading plan-nya dia, jadi kadang-kadang profitnya run beneran. Run itu bener-bener profitnya tuh kabur gitu. Ada semenjak dari situ sih gua kan waktu itu ini ya punya dana bersama tuh riset. Jadi riset tuh ngumpulin duit berapa dikumpulin jadi satu, kita kelola bareng-bareng waktu itu kan. Nah karena akhirnya profitnya sering run kabur bukan untung gitu, akhirnya ya udah kita pakai target price, misal udah di harga berapa jual. Emang sih waktu itu sebenarnya waktu itu kita invest di tahun 2015 ISG minusnya lumayan parah, sempat lumayan parah, teman ujung-ujungnya cuma minus 1% doang kalau nggak salah, atau berapa persen ya 2015. Waktu itu investasi kita bisa tumbuh sekitar 10%, tapi nggak optimal sebenarnya. Itu kalau nggak salah 2015 sampai 2016 gitu, tapi nggak optimal sebenarnya sih. Iya, apalagi banyak pala, Pak. Lu banyak pala gitu. Iya, banyak pala. Banyak pala tuh benar-benar pusing sih sebenarnya sih. Pendapat A, B, C, D itu beda-beda. Jadi susah kalau untuk nentuin ininya. Mendingan emang yang kelola tuh satu orang aja sebenarnya. Terus yang selanjutnya nyangkut di saham yang buruk secara fundamental, nggak mau cut loss. Itu udah kita bilang tadi ya. Yang tadinya trader jadi investor, itu udah kita bilang tadi. Terus selanjutnya ada yang telat cut loss, ikut-ikutan trader lain. Mungkin ada yang bilang, udah ini mah nanti aja bro, ntar masih bisa rebound ntar. Ya kayak gitu-gitu lah. Gue kalau udah ada temen gue yang kayak gitu, gue bilang, udah cut loss aja, udah. Gitu. Gue ada kan yang kayak gitu kan, udah percaya banget ya. Iya. Wah, ntar bro.
Nah, terus ada lagi yang beli saham dulu, di riset kemudian. Ini biasa sering kayak gini nih gue nih. Iya, itu benar. Tadi saham gimana tadi kali ya? Tadi gue beli. Iya. Tadi gue beli apa ya? Gitu lagi anjir, lebih parah lagi. Tadi ini gue beli apa ya? Lupa. Nah, ini ada juga deh. Waduh, ikut forum saham. Ini gila nih, sumpah. Jadi lo ikut WA group di mana, ikut Telegram di mana, ikut Telegram di mana, segala macam. Ntar yang Telegram A rekomendasi ini, Telegram B rekomendasi ini, WhatsApp A rekomendasi ini, WhatsApp B ngerekomendasi. Nah, lu pusing sendiri dah tuh di situ. Kalau saran gue sih mendingan ya lu ikut forum ya satu aja, 1-2 lah, gak usah banyak-banyak gitu loh. Semakin banyak mulut, semakin bingung lu ntar mau beli apa. Lu inilah, lu analisa gitu mana yang forum-forum saham yang ibaratnya di situ ya asal sharing aja gitu, nggak berkualitas. Gue pernah sih join di grup saham, ada sih isinya ya orang-orang baru invest juga sih. Tapi tuh ada yang sampai saking paniknya ya. Waduh gimana nih saham saya udah 10 turun 30%. Gimana nih ini segala macam. Wah, udah kayak orang mau kiamat dah intinya. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya ya gimana ya? Antara salah nggak salah sih sebenarnya. Udah tau kan invest. Iya. Kalau menurut gue orang kayak gitu mendingan gak usah invest saham sih Pak, menurut gue nggak cocok sih emang. Mentalnya nggak kuat ya? Iya, kalau lu nggak kuat ngelihat duit lu minus di atas 1 juta, 2 juta gitu, apalagi di atas 10 juta, mendingan nggak usah dah. Iya. Makanya sebenarnya jangan lu punya uang 10 juta, lu taruh 10 jutanya itu parah kan itu. Sedangkan naruh 50% aja itu gue masih agak mikir-mikir dari total semuanya uang yang lu punya ya. Menurut gue. Tapi tergantung profil diri lu sih, ada orang yang berani. Iya benar. Semuanya tuh ada. Ya pokoknya bijak-bijak lah. Gue ada pengalaman juga nih. Jadi ada orang lah gitu, dia baru invest di 2020. Sahamnya yang dibeli bener, BCA, BRI gitu kan. Terus pas ada COVID-19 kemarin kan udah jatuh abis-abisan tuh. Nah sahamnya ikut turun kan. Udah sahamnya ikut turun, langsung nanya-nanya gue, ini gimana ya? Wah ini saya nonton YouTube ini gini. Di situ gue bilang, wah nih orang baru belajar saham setelah dia invest, bagaimana ceritanya nih gue bilang gitu kan. Nah terus nggak taunya nggak berapa lama kemudian dia bilang, ini duitnya mau dipakai buat bayar kuliah anaknya. Lah setan gue bilang. Jadi duitnya dia tuh, dia invest, dia ngarepin bisa untung cepet ya. Misalnya 15% berapa persen. Nah uangnya itu, cuannya itu buat dia kuliah anaknya dalam jangka waktu dekat. Ya itu ya salah sih kalau menurut gue ya. Susah sih. Gini ya lu tergantung, bisa balik lagi jadi tergantung hoki lu anjir. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu sih. Iya bisa kayak gitu. Yang buat nikah, ya kayak lu gitu kan. Iya kebetulan waktu itu lagi basarnya bagus kan. Kalau enggak, lu bayangin kalau misalnya gue kayak gitu gue terapin di tahun 2020, apa nggak jadi kawin gue? Siapa yang tahu COVID ini sumpah lah. Sebenarnya sih. Iya, maksud gue kan market kayak gitu. Sebelum COVID market udah turun kan? Udah turun. Waktu COVID masih di Cina ya. Iya. Itu market udah turun kan, kayak, bagus banget nih harganya, makanya gue beli juga lumayan kan. Oke, lanjut yang tadi ya. Nah, terus pas udah tuh ya udah dia cut loss segala macam. Oh iya, satu lagi. Dia waktu itu naruh duit berapa ya? 50 kalau nggak salah. Duitnya udah kurang sekitar, udah turun sampai tinggal 43 juta. Turunnya udah tinggal duitnya hilang 7 juta kan. Seingat gue waktu itu persennya cuma baru belasan persen deh, apa 8% apa baru 10% deh. Waktu itu ISG udah turun 20-an%. Sebenarnya kan portofolio dia lumayan oke kan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya kan. Sebenarnya udah oke, dia bisa lebih unggul daripada ISG, cuman malah karena dia panik, dia ngeliat dari rupiahnya doang, akhirnya dia cut loss tuh semuanya. Dia cut loss semuanya, dia cuma nyesain BRI doang kalau nggak salah. Dia masih ada duit sekitar 3 jutaan di portofolio.
Udah itu doang yang dipunya aja deh sekarang. BRI doang. Itulah. Ya makanya ya kalau misalnya emang niat investasi ya kalau bisa investasi udah benar-benar dana dingin dan dananya tuh emang benar-benar ya lu inilah bukan dipakai dalam jangka waktu dekat gitu kalau bisa emang. Nah yang terakhir itu jangan sampai kehilangan arah karena tidak memiliki tujuan dan time frame dalam berinvestasi. Ini penting banget sih sebenarnya. Jadi harus ada time frame-nya. Kalau misalnya beli saham tuh mau gimana gitu. Misalnya, oh ya ini sahamnya bakal gue hold sampai kapan gitu. Atau sampai selamanya akan gue hold terus. Itu nggak apa-apa sih. Ada saham yang bisa di hold forever tuh ada. Kayak saham-saham apa ya, pemimpin pasarnya lah ya kira-kira. Iya sih. Kalau menurut gue sih kayak BRI, BCA itu layak sih untuk di hold forever. Kalau menurut gue ya. Tapi kayaknya nothing lasts forever sih Pak kalau gue bilang. Ntar lo lihat aja dah. Ada kalanya sih menurut gue BCA ini dikalahin entah mungkin sama BTPN. Lihat dah, BTPN itu bisa aja sih. Iya sih, itu bisa sih. Itu BTPN bisa sih. Bisa sih ngalahin BCA gue rasa. Tapi gua enggak. Tapi itu kayak butuh belasan tahun juga sih. Oh iya. Iya itu Apa BTPN. puluhan tahun sih. Kalau gue ngeliat BTPN itu beda sih kayak sama bank lain ya. Gitu. Terutama BTPS-nya. BTPN syariahnya ya. Yuk Pak. Nah sebenarnya tuh kalau misalnya jadi trader ya jadi trader yang selalu menyiapkan rencana trading plan yang jelas ke depan. Jadi udah tahu itu ini mau kemana. Kalau misalnya skenario-nya gagal, gua cut loss-nya di berapa. Atau misalnya udah sama udah naik berapa, take profit-nya di angka berapa. Itu sebenarnya harusnya kayak gitu sebenarnya. Dan tergantung pasarnya juga. Kalau pasar lagi kayak sekarang, kalau jual kecepatan juga kayaknya sayang ya. Iya nggak sih? Iya sih. Kadang ada saham yang udah naik puluhan persen. Cuman ISG-nya baru naik 10%, 15%. Kalau misalnya udah balik ke 6 ribuan ke atas lagi, terus bisa aja sahamnya terus naik terus. Sahamnya naik sampai 40%, 50%. ISG-nya ya cuma naik ke balik ke awal, ya cuma naik 20-an% doang. Ada yang kayak gitu. Makanya kalau di saat pasar lagi downtrend kayak gini, krisis kayak begini, ya tahan sahamnya aja. Asal beli sahamnya bener ya, bener-bener saham bagus kayak Astra, BCA, BRI, BNI, ICBP. Ya banyak lah sebenarnya saham-saham bagus. Tahan aja dulu. Nanti pas marketnya udah pulih, nah di situ bisa kita lihat, oh ini saham masih layak kita pertahankan atau enggak. Terus juga pelajarin saham dulu yang akan ditradingkan dari sisi teknikal sama fundamental apabila akan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini yang terpenting sih, mempunyai mental dan psikologis yang mumpuni. Jangan sampai mentalnya psikologisnya gampang goyah segala macem, ntar trading sama bunuh diri lagi. Itu jangan dah kayak begitu. Karena yang dituntut dari investasi saham itu ya kesabaran, psikologis yang sehat, yang bisa apa? Jadi berpikirnya tuh jernih gitu, bisa ngambil keputusan yang tepat gitu. Terus juga mampu mengendalikan emosi, saat untung besar dan untung rugi. Jangan sampai pas sahamnya lagi turun ngomongnya yang enggak, ngomong jorok atau segala macem. Ada sih temen gue yang kayak gitu emang. Maksudnya? Banyak Ngomong kasar. Iya, dia tahu banget dia tuh. Jangan deket-deket Pak sama orang itu stres loh. Aduh. Hati-hati. Ya sahamnya turun ya wajar lah, kayak pasar ya. Ya udah sih santai aja. Kalau naik terus ngeri ya. Iya. Naik terus ditipu lu. Tapi jangan pernah kalau trading pas beli ya dapat, pas jual ya nggak dapat gitu pokoknya. Kalau beli ya beli, jual ya jual. Itu namanya orangnya nggak punya pendirian gitu loh. Dia tanpa Kan tadi mana tuh bilang, tadi? Kan? Tanpa arah mana tadi tuh? Tanpa arah. Iya kan tanpa arah kan, hilang arah, nggak jelas. Anjir, tuh. ngapain lu beli gitu kan? Iya, pas dapat ya dapat lagi gitu. Kan iseng ya. Ntar kalau turun juga ngomong kata-kata jorok tuh pasti begitu. Ayo Pak, lanjut. Udah berapa menit nih? Berani ngambil keputusan cepat dan tepat, terus berani cut loss saat analisis kita salah dan nggak nyalain pasar. Intinya itu aja. Kalau emang wah gua salah nih, ya udah kita cut loss. Jangan sampai
kita portofolio kita udah kemana, ISG kemana, udah bener-bener melenceng deh, ISG naik 20%, portofolio kita turun 20%, nah itu berarti ada yang salah sama saham-saham yang kita beli, berarti harus rebalancing portofolio kita. Jangan sampai ya udahlah biarin aja lah, didiemin aja sampai akhirnya ruginya makin parah nggak jelas. Akhirnya malah dipecat jadi manajer. Ada yang kayak begitu juga sih ceritanya. Jelas. Lanjut Pak. Oke, langsung aja ya kita ke market preview ini ya. Iya, market preview. Oh enggak, sorry. Oh belum. Kita sebaiknya menjadi investor atau trader nih jadinya. Gua mah perpaduan keduanya Pak. Gak ada yang pasti berarti, harus. Nah iya, lu punya 2 akun berarti deh. Nah, enggak juga. Lu punya 2 akun deh. Iya punya. Nah, lu sih Mak, gimana sih Mak? Gue cuma punya satu sih yang aktif. Satu yang Tapi aktif. Satu yang aktif, tapi ya ini aja, tergantung kondisi aja sih. Kalau emang perlu trading ya trading. Cuma kalau lagi kondisi kayak gini ya diemin aja ya? gitu. Gue satu sih. Lu satu loh. Yang bener 2 gitu, pisahin ya, trading sama investing ya. Enggak, tapi kalau misalnya lu kan misalnya duit 1 juta nih, ya lu taruh 2 juga bisa kan, 50 buat trading, 50 buat investing. Ya takut. Gue sih punya, kalau gue pribadi gue punya 2. Yang satu gue cuma beliin BRI doang. Yang satu baru yang macem-macem. Dia sih. Gue pribadi gitu. Lebih termanage gitu ya. Iya, itu BRI ya, gue cicilin tiap bulan lah. 500 ribu. Lu beliin terus gitu ya? Iya, gue beliin terus BRI-nya. Mau harga berapa gue auto beliin debit terus gitu aja. ya? Iya, kayak auto debit aja, gue beliin terus aja. Average itu berapa Pak? Di bawah pasar masih tinggi. Enggak, masih 3.000 kok. Iya. Kan gue baru mulainya pas ke... Apa? Saham naik ya? Naik coy. Hari ini naik. Gue udah lihat, minus gue berkurang ternyata. Gue jual lah. Naik sekarang. Kayaknya gue bakal jual dah nih. Market mana ya yang 2 hari kemarin tuh naiknya 15%. Gue cuma baca sekilas doang. Cuma kayak baca judul lewat doang. Dalam 2 hari 15%. Nggak tahu dah gue. Filipin kali ya? Gue bikin report tiap hari kagak ada kayaknya. Yang market US, Asia, nggak nongol kayaknya di berita. Biasanya dari Twitter doang sih, kayak headline mana gitu. Ya mungkin ikut naik juga. Iya. Oke lah, kita selanjutnya ke market preview ya. Nih saham yang nggak disangka-sangka yakni Ali. Dia turun sempat ke 4.000, sekarang udah di 7.100 dan trennya lumayan bagus menurut gue. Ada apa ya? Harga CPO tuh udah rebound lagi. Harga CPO udah rebound lagi. Satu sektor naik semua ini? Ya pemimpinan Ali sih tetap. Cuman gue nggak ngeratin sih kayak yang lain kayak gimana. Ini saham yang oke juga. Ya lumayan sih menurut gue ya. Sekarang kan di 6.000. Kalau misalnya balik ke 12 ribuan lagi ya oke banget kan sebenarnya. Iya. Dari 50% loh. Gue tuh agak pesimis gitu kalau sama CPO. Kenapa deh? Gue agak pesimis gitu kalau sama CPO. Oh. Ya lihat aja harga ininya. Tergantung ini. Ali ini kan valuasinya juga 0,76 BBV-nya sekarang, jadi ya gue beli aja. Dibalik ke 1 udah lumayan kan. Selanjutnya Astra. Nah ini Astra juga PBV-nya kalau nggak salah 0,7-an juga seingat gue. Jadi nggak ada salahnya gue pegang Astra. Mantep ya. Astra sekarang menuju 4.650-an, next-nya mungkin di 5.000-an ya. Dan level paling atas mungkin di 6.100. Ya ini mah bismillah aja lah, bisa lah. Ini kan satu grup ya, Ali, Astra, Ali naik ya, Astra naik lah, kira-kira kayak gitu. Dua-duanya udah nembus resist itu ya? Iya, udah nembus resisten ya. Kalau nggak ada arah melintang ya bisa balik. Lumayan lah ini. 2
saham ini. Nah, Cepin ada nggak lo Pak? Cepin. Apa? Cepin. Cepin. Nggak ada. Gue pribadi. Nggak di sini, di kita. Nggak ada sih. Kemarin kan minggu lalu kan bahas Cepin minggu lalu. Iya. Parah nih, buta banget gua. Udah naik belum sih? Belum ya? Udah goceng sekarang. Udah naik? Iya. Anjir. Telat. Selanjutnya nih BNI. Nah, ini BNI menarik ya. BNI ini sekarang di 3.660-an. Iya, ada apaan tuh ya? Volumenya gede banget. Enggak. Ini emang kayak gini. Ini juga sama. Oh. Salah kayak volume. Ah, Volume salah. Oke. Nah, BNI. ini juga kalau kita lihat. Valuasinya paling murah ya, PBV-nya ya? Iya, ini BNI PB-nya di bawah 1 seingat gue sih. Gue lupa 0,8 apa 0,9 atau berapa itu. Gue lupa. 0,6 apa 0,5 itu sekarang. Ya ini mah bismillahirrahmanirrahim aja dari 3.600 balik ke 8.000 lagi udah lumayan banget ya. Iya Pak, kalau banknya masih bertahan selama COVID ini Pak. Gue yakin bertahan sih. Fundamentalnya. Kalau BNI. Gue yakin BNI bertahan. Lah gue KPR aja BNI coy. Nah itu lu bisa ngajuin kayak skip dulu bayar cicilan nggak? Enggak. Nggak bisa Pak, KPR nggak ada Pak. Enggak. Dia liat profil lo juga lah pasti. Oke. Terus? Nah ini saham yang CBP. rame beberapa hari yang lalu CBP Ini ya. gara-gara akuisisi itu ya? Beritanya akuisisi ini. Iya sebenarnya sih sering banget nggak sih CBP, INDF kayak begini nih sebenarnya. Lu perhatiin deh dia coba deh. Kalau ada berita buruk tuh pasti maksudnya ada berita apa gitu. Iya langsung kayak begini kan. Ujung-ujungnya balik lagi. Gue tuh kadang kira emang kayak sengaja terus biar dia bisa beli di bawah gitu loh. Iya, gue malah mikir kayak begitu sebenarnya sih. Maksudnya, ya sering banget loh. Maksud gue bukan sekali dua kali ya CBP INDF kayak begini ya. Di beberapa tahun yang lalu juga pernah kayak begini ceritanya. Akuisisi apa? Wah, ini dampaknya bla 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 bla. Turun jebret. Ntar besokannya naik lagi. Ya sebenarnya sih, ya nggak ada hal yang masalah yang terlalu signifikan. Kalau misal akuisisi kemahalan ya udah. Kenapa emangnya? Intinya kan selama para mahasiswa masih memakan Indomie ya selama itu juga CBP akan berjaya. Iya. Ya selama orang Indonesia masih makan Indomie, market share 70% ya udahlah. Cuma bismillah aja. Pak, tapi sekarang mie sedap udah lumayan loh Pak. Iya, mie sedap memang gitu lumayan. Ya? Harganya, kalau di warung harganya sama loh sekarang. Nggak tahu deh gue. Itu warung agen tuh. Sama cuy. Apaan? Harga mie sedap sama Indomie disamain sama dia. Loh, berarti bagus dong Indomie. Antara Indomie-nya yang mie sedapnya lah yang ngambil profitnya. Enggak dong. Enggak, gini. Kalau misalnya mie sedap harganya sama kayak Indomie, ya orang masih milihin. Gini loh maksud gua. Kalau si mie sedap mau lebih lakunya lebih bagus lagi kan, ya harusnya harganya di bawah Indofood. Iya betul. Kalau secara kedepannya benar. Jadi orang lebih milih beli Indomie. Nah, tapi yang ditakutin kan ternyata pas orang nyobain maksudnya gimana ya? Kayak udah mikir, bisa selevel gini nih. Ya dua sisi sih sebenarnya. Di sisi lain bisa orang ngapain gue beli mie sedap, mendingan beli Indomie aja gitu kan. Satu sisi itu. Tapi mie sedap ini udah lama, Wok. Emang udah lama, coy. Udah lama banget, coy. Udah lama ini. Udah lama. Ya cuman market share-nya berkembangnya ya gitu-gitu aja. Karena si Indomie-nya ini ngeluarin Hypebeast lah, inilah, itulah, Cetato, segala macem lah. Dia ngeluarin kayak begitu-begitu terus. Jadi dia nggak ngasih napas buat kompetitornya buat ngasih yang ini lagi. Paling bisa depan ngeluarinnya si Won ya. Tapi sama waktu itu gue pernah ketemu sama IAD-nya si Indofood sama CBP ini. Dia tuh kayak ngeluarin Cetato itu kemarin tuh kayak cuma anniversary-nya Cetato. Jadi dia tuh cuma bikin misalnya 1.000 nih. Nah, dia nggak ngelola lagi, jadi dia cuma ngabisin 1.000 itu di market gitu. Itu tuh nggak strategi jadi ya Pak, cuman gimmick doang tau itu. Gimmick aja, tapi nanti kalau dia buat 1.000 nih, terus demand-nya masih minat gitu.
Tapi dia bikin nggak akan lagi. produksi lagi, dia cuma ngabisin yang ada di yang udah dia share itu 1.000 gitu. Tapi Jadi kalau mungkin ngomongin, gara-gara dia kan ngetes pasar kan, dia dibikin 1.000 nih. Terus kalau demand-nya masih banyak terus gitu, long last, diterusin sama dia kayak yang goreng rendang kan masih ada terus. Kalau yang Citato kan udah nggak ada lagi kayaknya sekarang. iya kita tuh nggak ada. Kami tuh emang kayak anniversary si Citato Jadi aja kemarin. kalau dia ya itu dia lihat kalau demand-nya long last gitu, nggak one shot doang, diterusin sama dia kayak Indomie goreng yang rasa-rasa mie Aceh itu yang Iya, rendang. Tapi menurut gue sih ini ya, selain pendapat lo tadi, menurut gue juga dia kayak gitu tuh biar narik orang Iya, lebih ini juga lagi sih. sebenarnya sih. Itu sebenarnya promosi terselubung sih kalau gue bilang ya. Ibaratnya, wah ini ada Citato ini. Jadi orang Biar penasaran cari-cari segala bikin macam. nge-hype Akhirnya, gitu kan. iya, bikin hype gitu loh. Hmm. Meskipun gak dapet Citatonya, tapi orang malah beli produk yang lain kan bisa kan? Iya. Bisa sih. Sementara mie sedap enggak ya? Iya, mie sedap enggak. Mie sedap ya ada sih yang kuah Korea itu ya, yang Siwon modelnya. Iya. Oke, kita lanjut ke ISG. Ini ISG ya. Di 4.716 terakhir. Wih, rebound ya berarti ya. Tapi kita sesuai dengan ini kita nggak sih yang terakhir itu 2 minggu yang lalu ya? Sideways. Enggak gini deh, waktu April kan, akhir April kan kita bilang ada itu yang ini kan yang tebak-tebakannya si Gue 42 ISG deh. Salah gue. Iya 42 gue. Iya kan? Gue sama dia 42. Kita turun, Jul. Iya, kita 42. 42. Waktu itu kan iya kayak gini-gini. Yang bener Lu berdua berarti. gue ya waktu itu ya berarti ya. Yang bener gue waktu itu. Nah terus juga di akhir April atau di awal Mei gitu ya, itu kan kita bikin juga prediksi kan ISG di Mei itu bakal turun penaikan. Sejauh ini sih masih turun sejauh ini. Setahu gue ya masih turun. Turunnya tinggal 1,6% kalau nggak salah. Kalau Jumat naik lagi ya berarti bisa plus. Jadi nggak seperti yang kita takutkan di awal bulan Mei sih sebenarnya ISG ini. Belum tahu. Gue pribadi bulan Mei ini ya, bulan Mei ini. Iya biasa sih. Kan hari terakhir nih. Iya betul. Besok hari terakhir kan. Iya. Ya kalau nggak ada merintang bisa nyoba ke 4.800 lah. Anyway kan April itu naik tipis kan, yang 0, something ya, itu naik kan. Tipis. Ya, berarti Mei-nya naik lumayan ya. Mei-nya naik lumayan. Iya sih. Enggak, Mei-nya tergantung sih Jumat besok mau kayak gimana. Soalnya ini juga sampai sejauh ini baru naik minusnya 1,6% setahu gue. Mantu date-nya? Setahu gue ya, bisa juga salah. Coba koreksi kalau gue salah sih. Gue belum merhatiin benar soalnya. Coba bentar. Kayaknya gue ada ini. Resistance selanjutnya ISG itu di 4.812 sama sih 4.976. Pak lumayan Pak. Mantu date-nya 1,63%, Pak, GCI. Apaan? Mantu date apa naik? Plus. Naik. Oh, plus 1,6% naik ya. Berarti ini terbalik gua. Bukan yang turun malah plus ya sebaiknya sebenarnya. Naik lah, Bro. Oke. Naik 1,6. Ya, tebakan gue lumayan benar juga waktu itu berarti di awal Mei. Gue bilang bakal naik tipis. Iya, naik 1%, 2% kan. Iya, naik kan gue bilang kan feeling gue bakal naik tipis 1%, 2%. Nggak seoptimis itu. Berarti support di 4.500 itu udah valid ya berarti ya. Jadi nggak tembus lagi di 4.500 dan terus bertahan di 4.500. Nah, iya, gue kemarin juga pas Kenapa? Lanjut. Lu dulu. Kemarin pas apa? Kemarin pas turun kemarin kan sempat turun tuh BRI dihajar habis-habisan kan. Ternyata ISG cuma berhenti di 4.500-an doang. Habis itu langsung rebound lagi. Berarti nih kayaknya market udah siap sama the new normal juga ya? Yakin. Iya, mereka kayak udah, maksudnya kan ini tiap hari kan enggak. Maksudnya kan COVID juga udah sampai 20 ribuan, cuma marketnya ya stabil aja gitu. Kayak ya udahlah begitu aja kan. Ya gitu aja kan. Mungkin bukan COVID lagi nanti gitu.
Iya, jadi kayak udah ya bukan Ya. karena COVID lagi. Iya, tapi kayak efek domino dari COVID gitu. Bisa jadi kan? Kayak Aha. Ya, misalnya langsung pas rilis nih, ntar nih, Dred. Laporan keuangan yang pasti kan tuh. Mm-mm. Rilis laporan Ya keuangan. lo ingat gak yang waktu itu gue bilang krisis utang itu kan? Itu loh. Yaudah, mungkin gimana untuk tebakan minggu depan ISG? Masih naik gak ISG-nya? Tinggal besok doang kan ya, tutup bulan. Ya paling naik dikit lah. Yaudah, Besok kayaknya lumayan deh, Bi. Tapi ini 3 hari berturut-turut ya. Tapi ini candle-nya full body ya, Pak? Enggak full body. Enggak ya, sedikit ya itu. Enggak full. Yang ini full body juga besokannya turun lagi tuh. Iya. Menurut gue nih, besok naik, terus minggu depan baru turun. Kalau menurut sih gitu. Iya sih kayaknya. Gue juga feeling gue kayak gitu. Besok lumayan kayaknya dan naiknya masih. Kayaknya masih ada tenaga sih besok. Iya, Karena masih. Minggu depan baru. Kayak masih lumayan. Besok gue jualan 48 kena nggak ya? Kayaknya 48 bisa kena kali ya. Iya, oke lah kita berarti ini ya. Minggu ini kemungkinan besar ya SG 48 kena. Dah, kita tunggu. Iya. Oke, demikian untuk Rakyat Kapitalis di episode ke-20. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya ke-21. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatKapitalis@gmail.com atau bisa DM kita di Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow dan subscribe, like dan subscribe Rakyat Kapitalis YouTube channel. Dengerin kita di Spotify juga, Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Bye-bye. Bye.